Ada informasi penting untuk teman-teman semua yang merupakan penerima PKH, BPNT, PBI, PIP, BLT Dana Desa, dan Bansos pemerintah lainnya. Khususnya untuk teman-teman semua yang sedang menunggu pencairan di bulan ini. Nah, selain nanti bakal diberikan info terkait dengan Bansos tahun 2022, juga bakal dijelaskan terkait dengan program penanganan kemiskinan ekstrim di tahun 2022, serta teman-teman ada informasi penting juga terkait dengan siklus perubahan DTKS terbaru pada tahun 2022 ini. Maka dari itu teman-teman simak terus videonya ya guys, karena info ini valid langsung dari Sekjen Kemensos RI. Bagaimana pelaksanaan bantuan sosial yang diamanahkan ke Kementerian Sosial, baik mungkin merupakan media untuk evaluasi, tetapi juga kita bisa melihat prospek ke depan. Ya, beberapa isu penting yang nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut tentang bagaimana prospek bansos, yang sebetulnya kami agak sedikit termenung ketika menerima undangan, karena kita masih berpikir pola pikir bantuan sosial. Padahal Kementerian Sosial ini tidak sebatas bantuan sosial. Orang kadang-kadang melihat bantuan sosial ini cenderung seperti karitatif gitu. Walaupun sebetulnya punya misi yang mulia untuk mengurangi beban pengeluaran dari keluarga-keluarga yang termasuk kategori fakir miskin, miskin, dan mungkin tidak mampu. Nah, 78,2 triliun yang akan disalurkan untuk program yang menggunakan mata anggaran bantuan sosial. Saya lebih cenderung gitu, ya, program, karena di dalamnya ada program perlindungan sosial, ya, dan juga ada program yang berdasarkan prioritas maupun non prioritas nasional. Di sini beragam variasinya. Jadi semua program di Kementerian Sosial itu masuk pada slot program perlindungan sosial, social protection. Jadi bukan social assistant lagi sebetulnya. Jadi mohon jadi catatan untuk panitia untuk membangun image bahwa Kementerian Sosial bukan punya tugas hanya bagi-bagi bansos, tapi justru memberikan perlindungan sosial bagi kelompok yang miskin dan rentan gitu. Nah, selanjutnya, kalau kita bicara mandatori dari Kementerian Sosial, orientasinya kan sebetulnya mengatasi masalah kemiskinan. Artinya, kita mempunyai strategi yang kita pahami, ya. Kalau secara mikro, bagaimana mengurangi beban pengeluaran, dan juga sekaligus meningkatkan pendapatan. Artinya, mendorong keluarga yang miskin dan tidak mampu untuk lebih produktif. Nah, dalam hal ini sudah tentu perlu satu strategi yang diperbarui ke depan, walaupun sudah terjadi tetapi belum optimal. Karena bantuan-bantuan yang ada diberikan yang menggunakan mata anggaran bansos seperti BPNT, ya, itu kan untuk mengurangi atau menurunkan beban pengeluaran untuk pangan misalkan. PKH untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi keluarga dengan kondisionalitas punya ibu hamil, anak balita, kemudian anak usia dini, atau anak balita atau anak usia dini, kemudian anak sekolah, dan juga disabilitas serta lansia. Nah, kemudian juga kita tahu ada penerima bantuan iuran, sehingga mereka punya akses yang lebih mudah untuk dan murah dan bahkan gratis ke layanan kesehatan. Belum ada program Bisa Pintar, KIP gitu ya, sehingga anak-anak bisa punya jaminan untuk kelangsungan pendidikan. Nah, kita tidak cukup di situ. Bagaimana ke depan, ya, yang tanda quotes tadi saya bilang bantuan, padahal sebetulnya sekarang sudah diberikan suatu slot yang disebut social protection, itu juga terintegrasi dengan peningkatan pendapatan. Sehingga ada upaya untuk peningkatan akses permodalan, keterampilan, bahkan dengan pemasaran. Nah, dari sisi mikro, nah sudah tentu makro, kita berharap ada stabilisasi kebijakan ekonomi, ya, termasuk juga harga, penciptaan lapangan kerja yang produktif, iklim investasi, regulasi perdagangan, proses sektor-sektor yang memang menjadi menjadi domain dari para keluarga yang kurang mampu dan miskin, bahkan juga infrastruktur di daerah-daerah yang tertinggal untuk memberikan dukungan pada pelayanan sosial dasar. Nah, ini sudah tentu perlu ada pola pikir baru. Kalau di Kementerian Sosial ini, Ibu Menteri, Bu Tri Risma hari ini selalu menyampaikan bahwa pelayanan yang diberikan Kementerian Sosial itu harus terintegrasi, tidak fragmentaris, tidak sendiri-sendiri.
Karena itu dalam pilar-pilar yang kita sebut ada Linjamsos, ada pemberdayaan, ada Rehabsos, ada Dayasos, ini sebetulnya satu kesatuan yang terintegrasi. Memang prakteknya kalau lihat dari sasaran itu belum tentu matching. Contoh, ya PKH itu mengcover 10 juta ya KPM. Tetapi dari sisi program atensi misalkan baru 142.000. Ini kan ada kejomplangan. Tapi sebetulnya di lapangan kita bisa melihat satu aktivitas keluarga yang sebetulnya mereka menjadi penerima bantuan yang sebetulnya bantuannya tidak semata-mata hanya untuk mengurangi beban pengeluaran seperti makanan, pendidikan, kesehatan, tapi bantuan yang diberikan pemerintah bisa dioptimalkan, bisa didayagunakan, bisa didorong untuk digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Nah, milestone atau platformnya sudah ada di Dayasos sebetulnya dengan program kewirausahaan. Itu sebagai contoh, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan pada slide berikut, ini yang sebetulnya sekarang sedang berlangsung, ya. Selama kepemimpinan Ibu Menteri selalu menyampaikan bagaimana platform kita di samping menurunkan pengeluaran beban pengeluaran per keluarga, tetapi juga sekaligus meningkatkan pendapatan. Karena itu untuk pemenuhan kebutuhan harian ya kita upayakan ada skema bagaimana bantuan yang diberikan itu menjadi sesuatu hal yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga-keluarga yang kurang mampu. Misalkan kalau di balai-balai rehabilitasi sosial itu bantuan itu digunakan untuk misalkan penggembukan atau penyiapan ayam petelur misalkan, menyiapkan lahan untuk bibit sayur termasuk sembako lainnya. Nah ini kan merupakan satu skema baru yang selama ini bansos mungkin cukup dibelanjakan oleh balai ke pasar, diberikan ke binaan PM keluarga prima manfaat di balai untuk menjadi konsumsi mereka. Sekarang bagaimana balai bisa memproduksi sendiri untuk mencukupi kebutuhan ya pemenuhan kebutuhan harian dari kelompok-kelompok yang sebetulnya termasuk kemiskinan ekstrim, ya tunawisma, lansia terlantar, disabilitas berat, bahkan ODGJ. Nah, selain itu ada skema yang memang sudah ongoing, sudah reguler, seperti BPNT, PKH, kan, BPI, PBI, kemudian KIP, belum lagi BLT dana desa. Nah, selain juga ada atensi untuk anak yatim. Nah, kemudian sosial juga bekerja sama dengan PU untuk melihat bansos ini juga harus terpikirkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pemenuhan hidup yang layak, bukan kebutuhan dasar saja. Hidup yang layak salah satunya tempat tinggal. Salah satu balai di Pangudi Luhur dan itu termasuk juga yang di Bambu Apus sudah terbangun 2 rusunawa untuk para penerima manfaat dari balai yang nanti disiapkan untuk tinggal di rumah susun dan akhirnya nanti mereka dalam 2 tahun ke depan harus bisa mandiri menempati tempat tinggal sendiri dengan mengurangi beban pengeluaran ya yang tadinya di balai bisa dipenuhi ya sekarang mereka sudah diberdayakan di balai. Mereka punya kegiatan di sentra kreasi atensi di sebelah kiri itu, dan mereka mendapatkan pendapatan, lalu pendapatan itu bisa ditabungkan, dan mereka bisa mulai menata kehidupannya dengan kita lepaskan mereka dari jaminan balai, tapi mereka harus sudah mulai mandiri, belajar mandiri di rumah susun. Nah, selama 2-3 tahun tergantung evaluasi, mereka harus bisa keluar dari rumah susun dalam keadaan hidup sudah mandiri. Jadi ada bisnis proses yang sedemikian rupa antara bansos dengan pemberdayaan terintegrasi, termasuk mengadaptasi pahlawan ekonomi yang sudah sukses di Surabaya, ini sekarang diperluas secara nasional lewat pejuang muda juga, para mahasiswa perguruan tinggi dilibatkan untuk menjadi pahlawan-pahlawan ekonomi yang melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan. Nah itu platform secara keseluruhan yang bisa saya sampaikan dan kita sadari bahwa urusan masalah data, ini data kan selalu menjadi isu yang penting ya. Tapi sekarang ini integritas data sudah semakin baik karena sudah ada sistem yang terbangun berbasis digital, bahkan ada cek bansos kemsos.go.id, bahkan bisa usul sanggah terhadap perubahan atau ketidaklayakan dari penerima bantuan, itu bisa melibatkan partisipatif aktif dari masyarakat luas. Sampai sekarang ini udah 40.000 yang akses terhadap cek bansos ini. Terus-menerus meningkat setiap minggu dan itu menjadi masukan untuk kementerian dalam memperbaiki DTKS. Selain daripada DTKS juga dilengkapi dengan sistem yang lebih canggih, termasuk juga geotagging yang kita jadi tahu ternyata ada keluarga penerima bansos, tapi ketika
di Google Map itu kelihatan rumahnya lantai 2 misalkan. Nah ini kayak gini kan inclusion error dikeluarkan. Jadi inclusion error itu bukan hanya yang ganda, yang meninggal atau yang pindah status kesejahteraan, tapi juga yang dari awal sudah memang tidak layak. Tapi entah bagaimana dulu kok bisa masuk gitu kan, tapi tidak ada perbaikan. Sehingga dengan beberapa tahun sudah menikmati bansos kita keluarkan dengan tegas, sehingga istilah Ibu Menteri kan ditidurkan sekitar 20 juta lebih ya data yang ditidurkan. Bahwa setelah itu ada penggantian dari daerah, ada usulan baru, ya kita terima, kita verifikasi, kita lakukan quality assurance, bahkan melibatkan perguruan tinggi, ya termasuk di-sharing ke publik, untuk bisa diakses oleh publik yang menjadi kontrol dari masyarakat secara partisipatoris. Jadi hal-hal seperti itu kita lakukan sebelum penetapan. Jadi Kementerian Sosial menetapkan DTKS baru, ini sudah jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan itu diakui oleh publik, diakui oleh user, diakui juga oleh banyak. Bahwa di dalam pelaksanaan masih ada ketemu ya seperti PNS yang terima bansos, ya itu satu hal yang ditemukan setelah sistem perbaikan dilakukan. Ya, termasuk yang tidak layak misalkan dia cukup mampu orangnya ditemukan, nah itulah bagian dari sebuah proses perbaikan. Jadi kita tidak menutup mata bahwa DTKS sekarang lebih punya integritas, tetapi masih ada di dalamnya mungkin yang perlu diperbaiki, ya, dipastikan mereka benar-benar orang yang layak. Nah, sedikit saja informasi, PKH ini sebagai program prioritas nasional yang diteruskan ya oleh Pak Presiden, Pak Jokowi, dengan perluasan yang cukup signifikan dari 2,5 juta menjadi 10 juta, sekarang terus dilanjutkan dengan indeks yang telah disampaikan di dalam slide ini selama 12 bulan, disalurkan 4 tahap, dan ada kondisionalitas untuk setiap komponen dari KPM itu. Kalau ada ibu hamil, ada 3 juta, ada anak usia dini, ada 3 juta, pendidikan SD, 900.000, SMP, dan seterusnya. Kemudian yang sembako, ini juga dilanjutkan, ya 200.000 per bulan per KPM, durasi 12 bulan, dengan total anggaran 45,1 juta. Dengan komoditas yang didorong agar mereka membeli komoditas yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan vitamin serta mineral. Ini penting untuk disosialisasikan, dinarasikan ke masyarakat. Sudah tentu kerjasama dengan Kominfo juga, karena pemanfaatan ini jangan sampai jadi salah sasaran. Misalkan dibelikan rokok, mungkin dibelikan hal-hal yang konsumen, yang sifatnya consumeris, itu juga nggak bisa kita berikan. Hal seperti itu harus diingatkan, harus ditegur, dan harus diarahkan agar mereka memanfaatkan bansos itu betul-betul tepat ya secara manfaat. Jadi tentang kemiskinan ekstrim ini sedang berjalan ya, dan ini sangat intens sekali. Akhir tahun ini harus terselesaikan 1,2 juta KPM ya, dan sebarannya sudah ada di 35 kabupaten. Tahun depan akan diperluas lebih dari 200 kabupaten kota. Tahun 2024 514 kabupaten. Saya perlu menyampaikan kemiskinan ekstrim karena ini persepsi kita itu masih bansos gitu. Padahal bansos itu pasti nggak akan bisa menyelesaikan kemiskinan ekstrim. Bahwa bantuan sosial dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif, yes. Bahwa bansos hanya sekedar mengurangi beban pengeluaran, no. Saya kira itu sebagai penutup dari presentasi yang saya sampaikan. Silakan untuk dibahas lebih lanjut.